kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, juga memberikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami sama-sama dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, menikmati firman-Mu, dan oleh firman-Mu hati kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, dan kami sama-sama berbahagia. Kami semua sedia mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 19. Kita akan baca dari ayat 28 sampai dengan ayat 30 saja. Ayat 28 sampai dengan ayat 30, Yohanes pasal 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam. Puji Tuhan kita bisa berjumpa, baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah melalui Zoom ataupun YouTube, dan juga beberapa petugas dan anggota sini baru yang hadir mengikuti perjamuan kudus perdana. Kita mengucap syukur hari ini kita bisa beribadah dengan aman, dengan baik, dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini disebut dengan Jumat Agung. Mengapa disebut Jumat Agung? Karena kita hari ini memperingati peristiwa yang sangat penting berkaitan dengan penyaliban dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memperingati peristiwa itu dengan bersama-sama bersyukur, dengan bersama-sama beribadah, karena tentu saudara dan saya, kita semua sudah mengalami karyanya yang agung dalam hidup kita. Kita sudah mengalami kasihnya yang begitu besar. Amin. Amin ya. Kita juga meyakini bahwa peristiwa penyaliban dan kematian Yesus itu adalah peristiwa historis, peristiwa yang bersejarah, yang benar-benar nyata, bukan seperti kata orang itu mitos atau dongeng. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita punya dasar, yaitu Alkitab, yang merupakan firman Allah. Alkitab adalah kebenaran yang mutlak. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia, dia menderita, disalibkan, kemudian mengalami kematian. Jadi saya yakin kita semua tidak meragukan Alkitab sebagai firman Allah, karena ini adalah kebenaran yang sangat esensi. Amin ya Bapak Ibu ya. Saudara, hari ini tema di dalam ibadah Jumat Agung adalah salib adalah kemuliaan. Salib adalah kemuliaan, itulah tema kita hari ini. Mengapa salib disebut kemuliaan? Maka kita akan mendengarkan ada beberapa alasan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan,
Mengapa salib adalah kemuliaan? Karena pertama, peristiwa penyaliban Yesus bukan hal biasa, tetapi itu adalah satu peristiwa yang luar biasa, yang bersifat extraordinary. Jadi bukan hal yang biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang penyaliban merupakan salah satu bentuk eksekusi ataupun hukuman mati yang sering dilakukan di muka bumi pada masa dahulu gitu ya. Itu adalah satu eksekusi yang sering dilakukan di berbagai kekaisaran ataupun di berbagai kerajaan. Misalnya kalau kita melihat kepada sejarah bangsa-bangsa atau orang-orang Assyria, Babilonia, kemudian Persia, sampai kepada masa pemerintahan Romawi, sampai kepada abad yang keempat, maka penyaliban itu sering dipakai sebagai bentuk penghukuman yang sangat mengerikan, yang sangat brutal, yang sangat memalukan. Jadi esensi penyaliban selain bertujuan untuk mematikan atau mengakibatkan kematian bagi para terhukum, tapi juga supaya para terhukum atau para tersalib itu, orang yang akan disalibkan, terlebih dahulu akan mengalami serangkaian penderitaan beruntun. Jadi kalau langsung mati itu beda gitu ya, tetapi akan mengalami berbagai penderitaan, selain penderitaan fisik, tapi juga penderitaan secara psikis, penderitaan secara mental, penderitaan secara sosial, sampai kepada penderitaan secara spiritual. Maka penderitaan itu begitu komplikasi begitu ya, penderitaan begitu lengkap ketika seseorang akan disalibkan. Nah, karena itu dalam tradisi Romawi kita tahu bahwa Yesus hadir, Yesus melayani ketika masa kekaisaran Romawi. Jadi dalam tradisi Roma, sebelum penyaliban, korban terlebih dahulu akan disiksa, akan dicambuk, akan diolok-olok, bahkan dia akan dipaksa untuk memikul salibnya sendiri. Dan itu juga yang dialami oleh Yesus. Saudara, penyaliban itu sesuatu yang sangat mengerikan. Maka kalau kita mengingat apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 53, itu sampai tidak mengenali lagi wajahnya seperti apa, karena memang sudah hancur. Dan itu yang bisa kita lihat ya, walaupun film-film itu merupakan gambaran, tetapi itu juga menggambarkan apa yang dituliskan di dalam Alkitab yang sangat mengerikan. Kalau saudara pernah menonton The Passion of the Christ, itu membuat kita semua pasti bersedih ya, bukan karena filmnya, tapi kita mengingat karya Kristus, kita sampai menangis pasti menyaksikan baru di film saja bagaimana dalam kenyataan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang dikenakan hukuman salib itu dianggap sebagai pemberontak negara, dianggap sebagai penjahat kelas kakap, atau dianggap sebagai budak yang tidak berguna. Itu sangat menyedihkan. Jadi siapapun yang disalibkan itu di mata dunia adalah orang yang keji, orang yang sangat jahat, pendosa dan terkutuk. Dan itu sebabnya memang di dalam kitab Galatia, kalau kita baca Galatia 3 ayat 13, Rasul Paulus menuliskan di sana bahwa bagi orang Yahudi, ya salib itu adalah merupakan aib ya, merupakan batu sandungan. Siapa yang disalib dianggap itu adalah terkutuk. Nah, ini ya sangat menyedihkan. Jadi salib itu bagi orang-orang Yahudi adalah simbol kutukan. Bagi orang Yahudi, bahwa yang disalib itu adalah orang yang menjadi batu sandungan, itu dianggap sebagai aib yang memalukan. Bagi orang Yunani, karena dulu ada orang Yahudi yang begitu ketat dengan agamanya, tapi juga ada orang Yunani yang begitu ketat dengan filsafatnya, yang merasa diri paling pintar itu. Maka bagi orang-orang Yunani, salib itu dianggap sebagai kebodohan. Jadi kalau Yesus itu disalibkan, dianggap sebagai orang bodoh. Bagi orang Roma yang begitu kuat dengan pemerintahnya, dengan militernya, maka orang yang disalib itu adalah orang yang lemah karena tidak berdaya, tidak bisa melepaskan diri sendiri. Begitulah anggapan mereka.
Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi orang Yahudi salib itu adalah kutukan, bagi orang Yunani salib itu adalah kebodohan, bagi orang Romawi salib itu adalah kelemahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun penyaliban merupakan hal yang biasa pada zaman itu, tetapi penyaliban Yesus itu bukan hal yang biasa-biasa. Bagi kita penyaliban Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Dan apa yang membuat penyaliban Yesus itu disebut sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang mulia? Bahwa apa yang terjadi pada Yesus, saudara, itu sudah direncanakan oleh Bapa. Artinya itu merupakan rencana kekal Allah Bapa. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, dadakan, bukan. Tapi kemudian apa yang merupakan rencana Allah itu juga yang diteruskan atau dinubuatkan oleh para nabi di sepanjang sejarah perjanjian lama. Jadi kita bisa melihat dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki bahwa inti daripada berita mereka yang paling utama adalah berita tentang Mesias yang akan datang, berita tentang keselamatan yang akan datang. Itu terus diulang-ulang oleh para nabi. Sehingga betul penyaliban Yesus itu bukan hal yang biasa, karena sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Wah, ini luar biasa. Tapi berikutnya yang kedua, bahwa Yesus sendiri juga menyatakan bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan disalibkan, bahwa dia akan mati, bahwa dia akan dikuburkan dan bangkit. Nah, ini juga sesuatu yang tidak biasa. Kalau hanya manusia biasa, dia tidak akan tahu apa yang terjadi dengan dirinya sendiri, ya. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Adakah di antara kita yang berani menubuatkan kematian diri sendiri? Tidak ada, gitu ya. Hanya Yesus yang dicatat dalam kitab-kitab Injil bahwa dia akan menderita dan akan mengalami kematian. Misalnya kalau kita baca dalam Matius 26 ayat 2, Yesus sendiri sudah menubuatkan atau menyatakan sendiri bagaimana dia akan menderita, bagaimana dia akan mati, bagaimana dia akan bangkit kembali. Tidak ada seorang pun yang berani menyatakan seperti itu kecuali Yesus. Lalu apa lagi yang kita lihat? Bahwa saudara yang ketiga, Yesus disalibkan bukan karena dosa atau kejahatannya sendiri. Jadi kalau pada masa itu seseorang disalibkan karena dosanya, karena kejahatannya, itu biasa. Tetapi Yesus disalibkan bukan karena dosanya, bukan karena kejahatannya, maka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena dosa dan kejahatan kitalah, dosa dan kejahatan manusialah yang ditanggungkan, yang dipikulkan kepada Tuhan Yesus. Nah, ini sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Ini poin yang pertama. Tapi yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa salib disebut kemuliaan? Yang kedua, karena melalui penyaliban Yesus, maka janji penyelamatan sudah selesai dikerjakan. Sudah selesai. Perhatikan di dalam ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salib adalah kemuliaan. Karena melalui penyaliban Yesus, dia sudah menggenapi atau sudah menyelesaikan secara sempurna dan tuntas. Ini tuntas, ya. Tidak ada yang kurang. Janji penyelamatan atau disebut dengan janji mesianik yang sudah dinubuatkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kita diingatkan lagi dengan Kejadian 3 ayat 15, ya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka di sana ada janji Tuhan. Janji tentang kedatangan Mesias yang disebut sebagai keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala keturunan ular. Itu adalah nubuat berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai, yang dalam bahasa asli, bahasa Yunani disebut dengan tetelestai. Sudah selesai, tetelestai. Baru kemudian ia menyerahkan nyawanya dan mati.
Perhatikan Bapak Ibu, ini juga menarik, bahwa Yesus mati bukan karena dibunuh oleh manusia, bukan karena kehebatan tentara-tentara atau serdadu Romawi, bukan karena kekuatan daripada imam-imam ataupun kaisar pada masa itu, tetapi dia sendirilah yang menyerahkan nyawanya. Saudara, pertanyaannya, apa yang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib itu? Apa yang sudah dikerjakannya? Pertama, bahwa dia mati sebagai korban yang sempurna. Dia disebut sebagai anak domba Allah. Dia menjadi korban, dia menjadi sacrifice, dan korban yang dilakukan oleh Yesus adalah dirinya sendiri, korban yang sempurna. Berbeda dengan di dalam perjanjian lama, bahwa di dalam perjanjian lama korban-korban itu adalah dari berbagai macam binatang, domba, kambing, sapi, lembu, dan seterusnya. Tetapi itu adalah korban yang bersifat sementara, korban yang tidak sempurna, dan itu terus diulang-ulang, karena memang itu tidak sempurna dan tidak kekal. Tetapi ketika Yesus mati, dia menjadi korban yang sempurna sampai selama-lamanya. Yang kedua, bahwa apa yang diselesaikan Yesus di atas kayu salib, bahwa Yesus mati menggantikan manusia yang sudah berdosa untuk menanggung murka Allah. Dan ini bagian yang sangat penting. Di dalam istilah teologi ini disebut dengan korban penggantian atau propisiasi, bahwa karena dosa maka manusia berada di bawah murka Allah. Murka Allah itu berbicara tentang apa? Bicara tentang penghukuman karena keadilan Allah. Bukankah upah dosa disebut maut? Bukankah Allah kita adalah Allah yang maha adil? Bukankah Allah kita juga adalah Allah yang maha kudus? Maka dia tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Upah dosa adalah maut ataupun kebinasaan. Maka semua manusia berdosa sudah di bawah murka Allah. Tetapi saudara, kita berkata puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Karena melalui kematian Yesus Kristus, yang seharusnya saudara dan saya yang harus mati di atas kayu salib itu, tapi dia sudah menggantikan kita, sehingga kita dibebaskan dari segala murka Allah. Kita yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan, tetapi kita sudah bebas dari murka Allah. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantikan saudara dan saya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi lagi-lagi karena begitu besar kasih-Nya atas kehidupan kita manusia. Lalu apa lagi yang sudah diselesaikan di atas kayu salib? Ketiga, bahwa Yesus mati untuk menjadi pengantara yang memperdamaikan antara Allah dan manusia. Ini disebut dengan istilah rekonsiliasi, pendamaian. Mengapa perlu rekonsiliasi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia bukan saja berada di bawah murka Allah, tetapi manusia menjadi musuh Allah, atau disebut dengan istilah menjadi seteru Allah. Maka dalam keadaan manusia menjadi seteru daripada Allah, tidak ada usaha, tidak ada perbuatan baik, tidak ada hal apapun yang bisa dilakukan oleh manusia supaya dia bisa berdamai dengan Allah. Karena memang Allah itu tidak mungkin bisa disogok, ya, dengan harta benda, dengan perak atau emas, tidak bisa. Maka jalan satu-satunya, maka dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Maka dia disebut sebagai pengantara yang agung, pengantara satu-satunya. Artinya tidak ada seorang pengantara lain yang bisa mempertemukan kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Karena dengan diperdamaikannya kita dengan Allah,
maka kita memiliki hubungan, memiliki relasi yang kekal dengan Allah, relasi yang intim dengan Allah, yang tidak lagi dibatasi oleh tabir, yang tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, tetapi kita memiliki akses seterusnya, selamanya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan melalui kematian Yesus Kristus. Lalu kemudian yang berikutnya, yang keempat, apa yang diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib? Bahwa Yesus mati sebagai tebusan bagi manusia yang sudah diperbudak oleh dosa dan iblis. Ini disebut dengan istilah redempsi atau penebusan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa manusia yang sudah berdosa berada di bawah perbudakan. Jadi dulu disebut ada pasar budak. Maka seseorang yang sudah menjadi budak, dia tidak memiliki hak apa-apa atas dirinya, kecuali ada seorang yang datang yang bisa menebus dia, sehingga dia bisa bebas dari pasar budak, dari perbudakan. Tetapi kemudian ketika dia ditebus, maka dia menjadi milik sang Tuan yang sudah membelinya. Ini adalah konsep yang sangat penting, bahwa manusia yang sudah diperbudak oleh dosa dan iblis tidak bisa berbuat apa-apa selain dia terus hidup di dalam dosa, karena diperbudak oleh dosa, dan dia tidak bisa melepaskan dirinya. Tetapi kita berkata puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Karena melalui kematian Yesus Kristus, maka dia sudah menyelesaikan satu pekerjaan yang mulia, bahwa dia sudah menebus kita dari segala perbudakan dosa, dari segala kekuasaan iblis, sehingga dosa maupun iblis juga mau tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kemuliaan salib itu. Maka bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, salib itu bukanlah kutukan, salib bukanlah kebodohan, salib bukanlah kelemahan, tapi salib itu adalah kemuliaan, keagungan, adalah kekuatan yang menyelamatkan. Amin. Ini adalah satu konsep yang sangat penting yang tidak ditemukan di dalam kitab suci agama-agama lain, hanya ada di dalam Alkitab. Maka saudara dan saya, ketika kita sudah ditebus, kita menjadi orang merdeka, kita menjadi orang yang sudah dibebaskan. Ketika kita sudah ditebus, kemudian kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Artinya kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Disinilah kita lihat bahwa kepastian surga, kepastian keselamatan sudah ada, sudah menjadi bagian kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah ditebus, kita menjadi milik Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Artinya kita memiliki warisan surgawi, memiliki jaminan kepastian keselamatan yang tidak pernah bisa hilang, yang tidak bisa diambil dari kehidupan kita. Ini adalah satu hal yang sangat kita syukuri. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus harus disalibkan? Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Sekali lagi, menggenapi janji Allah, menuntaskan semua janji Allah, mengerjakan secara sempurna. Apa yang dikerjakan itu tidak perlu diulang-ulang lagi, satu kali sampai selamanya. Dan bagi kita, saudara, ini disebut sebagai kasih karunia. Ini adalah anugerah terbesar. Kita memiliki atau mengalami anugerah terbesar karena Allah menyatakan kasih-Nya yang terbesar. Jadi saudara-saudara, bagi saya, bagi kita, sekali lagi, peristiwa penyaliban Yesus adalah peristiwa yang sangat penting. Selain bersejarah, tetapi itu adalah peristiwa yang tidak akan pernah terjadi, yang tidak akan pernah terulang, karena dikerjakan oleh Dia secara sempurna. Saudara yang terkasih, banyak kalangan atau banyak orang yang tidak percaya, yang tidak menerima bahwa Yesus itu adalah Allah. Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Banyak orang tidak percaya bahwa Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Mana mungkin begitu ya? Masa Dia Allah, Dia manusia juga? Masa tanpa dosa hidup dalam dunia? Tetapi Alkitab menyatakannya. Bagi kita, menjadi pegangan kita adalah Alkitab sebagai firman Allah. Dan Alkitab layak dipercaya. Yesus layak untuk dipercaya.
Karena dia tidak hanya berkata-kata, tetapi dia menggenapi apa yang dikatakan. Dia tidak hanya berjanji, tapi menuntaskan apa yang sudah dijanjikannya. Tetelestai artinya sudah genap, sudah selesai, sudah tuntas, dan tidak ada yang bisa membatalkan karyanya di atas kayu salib. Dia disalibkan dengan kerelaan menderita, mati karena menyerahkan nyawanya. Dia disalibkan dengan segala ketaatan kepada kehendak Allah Bapa. Maka saudara dan saya, mari kita bersyukur dan juga menghayati Jumat Agung seperti ini. Dengan sungguh-sungguh kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk dipakai menjadi alatnya di dalam segala ketaatan, di dalam segala kerelaan, bahkan rela menderita demi nama Kristus. Menjadi saksi berarti siap menjadi martir. Menjadi saksi Kristus berarti siap berkorban demi Kristus, karena dia sudah melakukannya terlebih dahulu bagi kita. Dia mengasihi kita, maka sekarang kita mengasihi dia. Dia memberikan kita kemuliaan, maka kita juga harus hidup di dalam memuliakan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kiranya peringatan Jumat Agung, penyaliban dan kematian Yesus Kristus hari ini sungguh meneguhkan iman kita, memberikan kita lagi semangat yang berkobar-kobar untuk hidup di dalam keberanian. Bukan hanya berani mati, tapi juga berani hidup. Artinya berani memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, dan mari kita terus hidup di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Mari.